Bab 2069. Apakah kamu paham? 1. Miley terdiam. Setelah diubah oleh Lydia, menara kecil ini menjadi sangat sombong. Pada saat ini, Wilbert tiba-tiba berkata, "Siapakah kamu?" Kultivator pedang itu berbalik badan menatap Wilbert, lalu tersenyum dan berkata, "Kamu yang mengaku tak terkalahkan." Wilbert menatap kultivator pedang itu dan berkata, "Apakah ada masalah?" Kultivator pedang itu mengangguk dan berkata, "Ada." Wilbert menyipitkan kedua matanya dan berkata, "Kultivator pedang, kamu memang tidak sederhana, tapi kamu..." Kultivator pedang tiba-tiba menyela ucapan Wilbert dan berkata, "Tidak perlu berbicara tentang hal lain, terima serangan pedangku." Selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan pedang dan menebaskannya. Secara langsung dan cepat. Saat melihat serangan pedang itu, pupil mata Wilbert menyusut. Pada detik ini, dia merasakan bahaya. Bagaimana bisa dia sekuat itu? Pikiran ini melintas di benaknya. Sebelum dia sempat memikirkannya, dia telah melangkah maju ke depan, kemudian melakukan pukulan. Pada saat pukulan itu dilakukan, ruang waktu dari tingkat pertama sampai tingkat keempat seketika bertumpang tindih, lalu membentuk sebuah tekanan ruang waktu yang sangat mengerikan. Namun, seiring dengan datangnya serangan pedang dari kultivator pedang, tekanan ruang waktu yang kuat itu seketika hancur. Di bawah tatapan semua orang, sebilah pedang langsung menembus pertengahan alis Wilbert. Brak! Tubuh fisik Wilbert seketika hancur dan jiwanya disegel erat oleh pedang itu. Dia kalah. Pada detik ini, semua orang terbengong. Leluhur Wilbert dibunuh oleh sebuah pedang seperti itu. Di samping Miley, Kaisar Jun berkata, "Kakak, apakah kultivator pedang ini adalah kakakmu?" Miley mengangguk. Kaisar Jun segera berkata, "Karena dia adalah kakakmu, maka dia juga adalah kakakku." Miley terdiam. Kultivator pedang melihat Wilbert yang sedikit kebingungan itu, lalu menggelengkan kepala dan tatapan kekecewaan muncul di matanya. Dia berkata, "Jangan dengan mudah mengatakan diri sendiri tak terkalahkan pada kehidupanmu selanjutnya." Wilbert memandang kultivator pedang dengan tatapan yang tidak percaya. Dia berkata, "Mengapa kamu seorang manusia bisa sekuat itu?" Kultivator pedang tidak menjawab Wilbert. Dia berbalik badan melihat Miley dan berkata, "Bocah kecil, sudah saatnya aku pergi." Miley segera berkata, "Kakak, kemana kamu akan pergi?" Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Aku akan pergi ke segala tempat yang berbahaya." Miley terdiam. Pada saat ini, Wilbert tiba-tiba berteriak marah, "Kalian adalah makhluk hidup ciptaanku, bagaimana mungkin kalian lebih kuat dariku? Ini tidak mungkin." Kultivator pedang melihat Wilbert sekilas, dia sedikit kebingungan dan berkata, "Bukankah dikalahkan adalah hal yang bagus? Apakah kamu tahu betapa aku ingin dikalahkan? Perasaan tak terkalahkan benar-benar sangat membosankan, apakah kamu mengerti?" Wilbert terdiam. Semua orang terdiam. Kultivator pedang melihat Miley dan berkata, "Bocah kecil, jangan pernah takut akan gagal. Sekali gagal, itu berarti kamu akan meningkat." Miley ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Gagal sekali atau dua kali termasuk hal baik, tapi sering dikalahkan bukanlah hal baik." Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Benar. Tapi, menjadi tak terkalahkan benar-benar sangat membosankan, kamu." Miley berkata, "Sebenarnya, aku ingin merasakan kebosanan seperti itu." Kultivator pedang tertegun, lalu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, semangat." Miley tersenyum dan berkata, "Kakak, bolehkah kamu membantuku?" Kultivator pedang mengangguk dan berkata, "Katakan saja." Miley melihat penguasa kota Tandus dan Kaisar Jun yang berada di kejauhan itu, lalu berkata,
"Kakak, kedua temanku ini sudah mencapai batas diri, bolehkah kamu memberi mereka beberapa petunjuk?" Mendengar ucapannya, penguasa kota Tandus dan Kaisar Jun seketika bersemangat. Dasar! Mereka tidak sia-sia mempertaruhnya nyawa sendiri. Kultivator pedang melirik kedua orang itu, lalu menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak bisa memberi petunjuk pada mereka." Miley sedikit kebingungan dan bertanya, "Mengapa?" Kultivator pedang melihat pedang di tangannya dan berkata, "Aku hanya melatih pedang, tidak melatih yang lain." Miley mengerutkan kening dan berkata, "Hanya melatih pedang." Kultivator pedang mengangguk dan berkata, "Benar." Miley berkata, "Kakak, apakah kamu tahu tentang ruang waktu tingkat kelima?" Kultivator pedang menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak tahu." Miley tercengang. "Tidak tahu?" Miley kaget dan bertanya, "Kakak, apakah kamu tidak tahu apa-apa selain yang berkaitan dengan pedang?" Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Benar." Miley terdiam. Kultivator pedang. Saudara ini adalah kultivator pedang yang sesungguhnya. Seseorang yang telah menyempurnakan kultivasi pedang hingga ekstrim. Saat mendengar ucapan kultivator pedang, penguasa kota Tandus dan Kaisar Jun cukup kecewa. Kultivator di depan mata ini sungguh sangat kuat. Sayangnya, dia hanya berkultivasi tentang pedang, sedangkan mereka bukanlah kultivator pedang. Yang artinya, dia tidak bisa memberi arahan kepada mereka. Pada saat ini, kultivator pedang berkata lagi, "Setahu aku, Destiny sepertinya ahli dalam hal ini, kelak minta dia untuk memberi arahan kepada teman-temanmu." Miley tersenyum pahit dan berkata, "Hanya itu satu-satunya cara." Kultivator pedang mengangguk dan berkata, "Mereka masih menungguku, sudah saatnya aku pergi." Miley segera bertanya, "Apakah itu Lydia dan ayah?" Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Benar." Miley mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kalian telah membentuk tim?" Kultivator pedang berkata, "Tidak termasuk membentuk tim, kami hanya melakukan perjalanan bersama, sekaligus saling mengenal lebih dalam, kamu pasti paham." Ekspresi Miley menjadi tampak serius, dia bertanya, "Kalian tidak akan berkelahi, bukan?" Kultivator pedang berpikir sejenak, lalu berkata, "Seharusnya tidak, karena tidak ada satupun dari kami yang bisa membunuh satu sama lain untuk sementara waktu ini." Mendengar ucapannya, Miley seketika menghela napas lega. Tepat ketika kultivator pedang hendak berbicara, Wilbert di sampingnya tiba-tiba berteriak dengan garang, "Manusia!" Kultivator pedang melihat Wilbert. Wilbert tampak cukup gila. Dia bertanya, "Apakah menurutmu kamu sudah pasti menang?" Kultivator pedang cukup gembira. Dia berkata, "Apakah kamu masih memiliki kekuatan terakhir? Ayo, tunjukkan." Wilbert merentangkan tangan kanannya dan ada sebuah token link kecil di tangannya. Token link tersebut naik perlahan, lalu berubah menjadi seberkas nyala api dan menghilang di kedalaman langit berbintang. Saat melihat adegan ini, Miley sedikit kebingungan dan dia bertanya, "Apakah kamu juga ingin memanggil leluhur?" Wilbert menatap Miley dengan tatapan dingin dan berkata, "Semut yang tidak berpengetahuan, kamu." Bersambung. Bab 2070. Apakah kamu paham? 2. Kultivator pedang tiba-tiba menghunus pedangnya. Brak! Seberkas cahaya pedang menyapu jiwa Wilbert dan seluruh jiwa Wilbert bergetar dahsyat, lalu berubah menjadi ilusi. Kultivator pedang menatap Wilbert dan berkata, "Bicaralah dengan sopan kepada adikku." Wilbert terdiam. Pada saat ini, kedalaman langit berbintang yang jauh itu tiba-tiba bergetar dahsyat. Segera setelah itu, sebuah kapal luar angkasa raksasa muncul di atas kepala semua orang. Di atas kapal luar angkasa tersebut,
ada sekelompok makhluk hidup yang sangat aneh sedang berdiri di sana. Makhluk-makhluk hidup ini tampak seperti kerangka, dengan postur tubuh yang tinggi dan besar. Sekujur tubuh setiap makhluk itu memancarkan aliran cahaya abjad kuno yang sangat aneh. Miley mengerutkan kening, makhluk hidup apakah itu? Pada saat ini, penguasa kota Tandus di sampingnya tiba-tiba berkata dengan kaget, mereka adalah klan roh asing. Klan roh asing. Mendengar ucapannya, ekspresi Kaisar Jun juga seketika berubah drastis. Miley melihat kedua orang itu dan bertanya, klan seperti apakah klan roh asing ini? Wajah penguasa kota Tandus cukup pucat, dia berkata, mungkin saudara tidak tahu, klan roh asing ini juga pernah merupakan makhluk hidup alam semesta yang tak berujung ini, mereka termasuk alam terang tingkat ketiga. Tapi pada akhirnya, mereka melampaui batas klan sendiri dan mencapai alam terang tingkat keempat, lalu meninggalkan alam semesta tak berujung ini. Alam terang tingkat keempat. Miley terdiam, dia tahu bahwa klan manusia dewa adalah alam terang tingkat ketiga, sedangkan alam semesta tak berujung ini tidak memiliki alam terang tingkat keempat. Di kejauhan, Wilbert memberi hormat kepada para master klan roh asing itu, lalu mulai berbicara. Tidak ada yang mengerti apa yang mereka bicarakan, bahkan para manusia dewa itu juga tidak mengerti. Namun, Wilbert semakin bersemangat saat sedang berbicara. Tidak hanya itu, dia juga menunjuk kultivator pedang dari waktu ke waktu. Pada saat ini, tatapan seorang makhluk hidup klan roh asing yang berada di atas kapal luar angkasa itu tertuju pada kultivator pedang. Dia melihat kultivator pedang untuk beberapa saat, lalu memberi hormat. Dia kemudian merentangkan telapak tangannya dan sebuah bola cahaya perlahan melayang keluar dari tangannya, yang pada akhirnya mendarat di depan kultivator pedang. Pada saat yang sama, makhluk klan roh asing itu meletakkan tangan kanannya di depan dada dan sekali lagi memberi hormat. Saat melihat adegan tersebut, semua orang tercengang. Wilbert sendiri juga tercengang. Pada detik ini, seluruh jiwanya bergemetar. Orang lain tidak memahami maksud para klan roh asing ini, tetapi dia paham. Klan roh asing hanya menghargai makhluk hidup yang kuat dan bola cahaya yang diberikan klan roh asing kepada kultivator pedang itu merupakan hadiah untuk menunjukkan ketulusan mereka. Mengapa klan roh asing melakukan hal itu? Hanya ada satu penjelasan untuk hal tersebut, yaitu kultivator pedang di depan mata ini membuat anggota klan roh asing merasa terancam. Semua akan berakhir. Ini adalah pemikiran di benak Wilbert saat ini. Kultivator pedang melihat bola cahaya yang ada di depan matanya. Dia mengerutkan kening dan melihat pemimpin klan roh asing, lalu bertanya, apakah kalian tidak ingin bertarung? Pemimpin klan roh asing segera menggelengkan kepala. Dia sekali lagi memberi hormat, kemudian mengeluarkan sebuah bola cahaya lagi dan bola cahaya itu perlahan melayang ke depan kultivator pedang. Di samping Miley, Kaisar Jun berkata, mereka layak menjadi klan dengan alam terang tingkat tinggi, mereka sungguh sangat cerdas. Pada saat ini, Miley berjalan ke depan kultivator pedang dan melihat dua buah bola cahaya itu, lalu bertanya, kakak, apakah kamu menginginkan ini? Kultivator pedang menatap Miley dan bertanya, apakah kamu ingin? Wajah Miley memerah, tetapi juga segera kembali normal. Dia mengambil kedua bola cahaya itu dan berkata, aku hanya sedikit penasaran. Kultivator pedang tertawa dan berkata, kalau kamu suka, aku akan memberikannya padamu. Miley segera berkata, bolehkah aku seperti itu? Meskipun berkata demikian, dia telah menyimpan kedua buah bola cahaya itu. Semua orang terdiam. Setelah menyimpan bola cahaya, Miley berjalan ke depan kapal luar angkasa itu. Pada saat ini, beberapa anggota klan roh asing sedang menatap Miley. Miley menunjuk kultivator pedang yang berada di bawah itu dan berkata, kakakku.
Pemimpin klan roh asing ragu-ragu sejenak, kemudian mengeluarkan sebuah bola cahaya lagi dan memberikannya kepada Mile. Pada saat yang sama, terdengar sebuah suara di benak Mile, yang berkata, "Yang mulia, mohon beritahu kakak yang mulia, klan roh asing tidak berniat menjadi musuhnya." Mile menatap anggota klan roh asing itu dan bertanya, "Apakah kakakku sekuat itu?" Pemimpin klan roh asing menatap Mile dan bertanya, "Apakah kamu tidak bisa merasakannya?" Mile terdiam untuk beberapa saat, lalu bertanya, "Seberapa kuat kekuatannya?" Anggota klan roh asing terdiam untuk beberapa saat, lalu berkata, "Tidak dapat diprediksi." Tidak dapat diprediksi. Mile terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Kakakku juga tidak berniat menjadi musuh klan roh asing. Tidak hanya itu, dia juga bersedia berteman dengan klan roh asing." Mendengar hal ini, pemimpin klan roh asing seketika menjadi senang dan berkata, "Benarkah?" Mile mengangguk dan berkata, "Dia mengatakan klan roh asing adalah klan yang sangat kuat dan menyuruh aku untuk berteman dengan kalian. Tapi, aku tidak tahu apakah kalian tulus atau tidak." Klan roh asing melirik pedang kultivator, lalu melihat Mile. Dasar manusia ini ingin membodohi mereka. Setelah anggota klan roh asing itu terdiam sejenak, dia mengeluarkan sebuah token link dan menyerahkannya kepada Mile. Dia berkata, "Manusia yang mulia, ini adalah token link roh asing. Dengan adanya token link ini, kamu bisa pergi ke klan roh asing setiap saat." Mile tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak. Aku tidak menginginkannya. Jika kalian ingin memberi, berikan kepada kakakku saja." Ekspresi klan roh asing membeku. Untuk manusia ini, sebuah token link roh asing sebenarnya sudah cukup. Namun, jika token link roh asing itu ingin diberikan kepada kultivator pedang sebelumnya, bagaimana mungkin mereka berani memberi benda buruk seperti itu? Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Yang mulia, tolong tunggu sebentar, aku akan meminta petunjuk dari ketua klan lebih dulu." Jika ingin memberi sesuatu kepada kultivator pedang itu, token link roh asing pasti tidak cukup. Dia juga tidak bisa memberinya perlakuan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dia harus berkonsultasi dengan ketua klan terlebih dahulu. Mile tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kita bisa menunggu." Anggota klan roh asing terdiam. Bersambung.